Shalom Aleihim Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon bimbingan penyertaan Roh Kudus. Biarlah kami bisa mengerti oleh karena penerangan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu tanggal 1 November 2020, kita akan belajar dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Judulnya adalah Allah yang mencukupkan. Allah yang mencukupkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini adalah ayat yang sangat menguatkan, sangat menghibur ketika kita berada di dalam penderitaan, dalam kelemahan, dalam kekurangan, ketidakberdayaan. Mari kita baca Filipi 4 ayat yang ke-19 ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paling tidak ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari berkaitan dengan Allah yang mencukupkan. Yang pertama, segala keperluan kita. Segala keperluan kita. Ayat itu berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Yang dinamakan segala keperluan berarti kan semua keperluan kita, semua kebutuhan kita. Tapi bukan keinginan kita. Sekali lagi, semua keperluan, kebutuhan kita, tapi bukan keinginan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tapi ini sebenarnya tidak berdiri sendiri ayat ini. Ada ayat yang mendahului yang perlu kita pelajari. Perhatikan ayat yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Artinya sebelum terbukti ayat ini bagi jemaat Filipi, ternyata jemaat Filipi itu sudah melakukannya terlebih dahulu. Jemaat Filipi sudah menunjukkan kebaikannya terlebih dahulu, yaitu kepada Paulus. Pantas kalau Allah mencukupkan kebutuhan mereka. Sungguh, mereka telah melakukannya. Walau mereka sendiri itu sebetulnya tidak kaya. Justru dikatakan dalam pas-pasan atau bahkan menderita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jemaat Filipi adalah salah satu dari jemaat di Makedonia yang di dalam 2 Korintus pasal 8 dan 9 disaksikan oleh Paulus sebagai jemaat yang murah hati sekalipun mereka dalam kekurangan. Maka Paulus sangat yakin bahwa Tuhan, bahwa Allah akan mencukupi keperluan mereka. Karena mereka sudah melakukan kebaikan terlebih dahulu. Umat Tuhan tidak perlu khawatir untuk kecukupan kebutuhannya. Tidak perlu khawatir. Karena Allah akan mencukupi segala keperluan, kebutuhan umat Tuhan. Luar biasa. Kemudian yang kedua,
berkaitan dengan Allah mencukupkan itu, yaitu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu, kalimat di dalam bahasa Yunani itu seperti ini. Kata ton, plauton, autou, endoxe. Saya ulangi. Kata ton, plauton, autou, endoxe. Ini sebetulnya artinya seperti ini. Menurut kekayaannya di dalam kemuliaan. Menurut kekayaannya di dalam kemuliaan. Ada beberapa penekanan dari kalimat ini. Yang pertama yaitu persediaan untuk mencukupi keperluan umatnya itu tiada batas di dalam diri Allah. Persediaan untuk mencukupi kebutuhan umatnya tiada batas. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan mencukupi dengan cara-cara yang mulia. Dengan cara-cara yang mulia. Yang ketiga, apa yang dilakukan Allah, yakni mencukupi keperluan umatnya itu, adalah menunjukkan kemuliaannya, sekaligus menunjukkan kemuliaannya. Yang keempat, menempatkan si penerima di dalam kemuliaan dan kelayakan untuk menerima berkat itu, yaitu kecukupan untuk keperluannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan bukannya umat yang sembarangan. Umat Tuhan adalah umat yang istimewa. Oleh sebab itu Allah mencukupinya dengan cara yang istimewa. Menurut kekayaannya di dalam kemuliaan. Di dalam kemuliaan. Jadi Allah benar-benar memperhatikan kebutuhan, keperluan umatnya. Tetapi dengan cara yang mulia, bukan sembarangan. Karena umatnya bukan orang yang sembarangan. Yang ketiga, berkaitan dengan Allah mencukupkan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Artinya jelas, para ahli Alkitab juga setuju bahwa itu artinya dengan perantaraan atau melalui Kristus Yesus. Dengan perantaraan atau melalui Kristus Yesus. Jadi bukan melalui malaikatnya, bukan. Apalagi melalui berhala. Melalui penyembahan yang lain, oh bukan. Tetapi perantaraan atau melalui Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau ada berkat dengan cara yang lain, yang tidak benar, abaikan itu harusnya. Umat Tuhan harus mengabaikan. Karena Allah mencukupkannya dengan melalui Yesus Kristus. Melalui Kristus Yesus. Kalau dengan cara-cara yang lain, abaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Jadi berkaitan dengan Allah mencukupkan ini jelas bagi kita. Bahwa Allah mencukupkan segala keperluan kita. Mencukupkan segala kebutuhan kita. Bukan keinginan kita. Bahwa Allah mencukupkan keperluan kita menurut kekayaannya di dalam kemuliaan. Hal yang sangat istimewa. Bahwa Allah mencukupkan keperluan kita menurut kekayaannya dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bukan dalam yang lain. Apalagi berhala atau dewa-dewa. Bukan itu, tapi dalam Kristus Yesus. Apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran ini? Ada 3 hal. Mari kita perhatikan. Yang pertama, kalau ada kesempatan untuk Anda dan saya berbuat baik, lakukan. Kalau ada kesempatan untuk Anda dan saya membantu orang lain, lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan khawatir untuk apapun yang Anda dan saya perlukan. Jangan khawatir untuk apapun yang Anda dan saya butuhkan. Yang ketiga, ingat
bahwa Allah akan mencukupkan kita dengan cara-cara yang benar dan untuk kemuliaannya serta di dalam Kristus Yesus. Allah tidak akan mencukupkan keperluan kita melalui korupsi, ya enggak ya. Allah tidak akan mencukupkan kebutuhan kita melalui mencuri, tidak. Allah tidak akan mencukupkan kebutuhan kita melalui menipu orang, oh tidak. Itu bukan cara Allah. Allah akan memenuhi keperluan kita dengan cara yang benar di dalam Kristus Yesus. Pasti Bapak Ibu akan merasakan ini. Ketika Bapak Ibu menyediakan diri, menjadi orang yang lebih dulu memperhatikan orang lain dan hidup di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, yang sedih, yang menderita, yang kekurangan, yang tidak berdaya, yang mengalami kelemahan, khususnya dalam kelemahan ekonomi, keuangan, perhatikan saat ini. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa Allah akan mencukupi keperluan Anda di dalam Kristus Yesus. Itu pasti. Maka percayalah, aminilah, amini, percaya kepada Dia yang sanggup menggenapi janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami sudah mempelajarinya dan Roh Kudus sudah menolong kami. Tapi biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami dalam hidup kami sehari-hari sehingga kami sanggup melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.